Baik, perkenalkan nama saya Delviana Meo dengan NIM 20130027 dari TI D3 kelas A. Di sini saya akan mengerjakan soal ujian tengah semester mata kuliah Cloud Computing. Baik, kita langsung keamanan dan privasi dalam cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah inovasi di bidang teknologi yang dapat dimanfaatkan untuk mempermudah pekerjaan manusia. Ada banyak sekali platform berbasis cloud yang ready to use tanpa perlu menyiapkan infrastruktur maupun harus membeli lisensi terlebih dahulu. Misalnya aplikasi sosial media seperti Instagram, Facebook, LinkedIn, dan lain sebagainya. Selain itu, masih ada berbagai platform untuk kebutuhan bisnis seperti kolaborasi, tools berbasis code, dan media penyimpanan. Maka dari itu, sangat penting bagi sebuah perusahaan untuk segera mengimplementasi teknologi cloud computing ke bisnisnya. Cold storage. Media penyimpanan dalam cloud atau cold storage ada yang gratis atau free to use. Ada pula yang berbayar. Tentunya untuk fitur-fitur layanan cloud yang gratis lebih terbatas jika dibandingkan dengan versi berbayar. Dari sisi kapasitas penyimpanan itu sendiri, layanan penyimpanan cloud berbasis dapat lebih diadjust besarnya sesuai dengan kebutuhan. Anda dapat menggunakan berbagai platform gratis yang telah disediakan berbagai provider sebagai media penyimpan sekaligus kolaborasi tools. Misalnya saja Google Drive, Dropbox, dan lain sebagainya. Namun akan lebih baik apabila menggunakan layanan yang berbayar karena selain besarnya storage yang dapat diadjust sesuai kebutuhan juga lebih minim risiko crop atau hilang akibat data yang terlalu penuh dan strong yang terbatas. Pentingnya keamanan dan privasi dalam cloud. Cloud merupakan layanan yang dapat disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing individu atau perusahaan yang tentunya berbeda satu sama lain. Teknologi cloud ini juga memberi keuntungan pada sebuah bisnis untuk tidak memikirkan masalah serta biaya pemeliharaan infrastruktur serta berfokus pada pengembangan bisnis. Mencegah risiko pencurian data dan tindakan cyber lainnya yang dapat merugikan. Hacker akan menyerang sistem yang paling mungkin menyimpan data sensitif klien, dan cloud merupakan target utamanya. Itulah alasan mengapa penyediaan layanan cloud harus terus mengingatkan berbagai tindakan pengamanan pada sistem cloud mereka. Dari sisi user, juga dapat membantu mendukung keamanan data ini dengan cara membuat akun yang aman dengan password yang unik. Memiliki password yang berbeda-beda untuk masing-masing akun yang berbeda. Rutin atau secara berkelan, mengganti password selalu logout jika menggunakan login bersama. Dan tidak menggunakan koneksi internet dari publik area atau jaringan yang tidak terpercaya. Privasi data. Perlindungan data adalah hal utama yang harus diperhatikan dalam privasi data. Jutaan pengguna tentunya telah menggunakan dan mengintegrasikan cloud dalam perusahaannya. Artinya, jutaan pengguna tersebut juga telah menyiapkan data-data penting mereka dalam sistem cloud, di mana hal ini menjadi sebuah prioritas untuk mengamankan setiap data dan informasi yang disimpan. Dalam penyimpanan cloud, data akan selalu didistribusi ke berbagai perangkat penyimpanan seperti server, PC atau komputer, perangkat seluler atau smartphone, dan lain sebagainya. Proses perpindahan data ini yang menjadikan privasi data menjadi rentan. Informasi pribadi masing-masing user bisa dapat berbagai dalam risiko diretas. Kerahasiaan
Kerahasiaan data dapat dilakukan melalui dua sisi, yaitu dari provider dan pengguna itu sendiri. Selalu lakukan protokol keamanan akun seperti menggunakan otentis dua faktor. Tidak menyimpan apabila memberikan password pada sebuah orang dan menstandar keamanan lainnya. Keamanan data, penyimpanan data pada komputasi awal atau cloud computing memiliki beberapa fungsi dan keunggulan. Beberapa di antaranya adalah aksesibilitas yang mudah ke berbagai platform cloud melalui jaringan internet, sehingga akan lebih mudah mengerjakan berbagai hal sekaligus satu waktu. Dalam kasus berbagai perusahaan yang telah menggunakan cloud, perusahaan tersebut memiliki beberapa privilege seperti biasa berkonsultasi mengenai layanan cloud selama 24 atau 7 kepala provider penyediaan layanan yang dipilih. Ketika pemeliharaan dan pengolahan sistem telah dihandle dengan baik oleh penyediaan cloud, maka tugas perusahaan bisa lebih ringan dengan berfokus pada kemajuan dan perkembangan bisnis, serta melakukan strategi rencana bisnis perusahaan. Penting untuk mempercayakan layanan cloud pada penyediaan yang benar-benar dan terpercaya. Tentu tim IT perlu lebih andal dan profesional dalam menangani keamanan sistem yang mereka miliki. Tim IT profesional cloud akan memastikan sistem dapat bekerja dengan baik dan tanpa kendala untuk melancarkan kebutuhan cloud Anda. Cloud Raya merupakan layanan publik cloud yang dapat dipercaya untuk bisnis Anda. Cloud Raya dapat digunakan untuk bisnis skala kecil atau startup hingga bisnis dengan skala besar. Semua kebutuhan bisnis dapat diakomodasikan dengan baik melalui layanan cloud. Ada berbagai paket layanan cloud Raya yang bisa Anda pilih dan sesuai dengan kebutuhan dan budget. Tentunya semua layanan cloud Raya ini baik asuransi atau biaya yang tanggung besar-besar sesuai dengan layanan yang digunakan. Sebelum saya menjelaskan cara membuat akun baru, di sini saya sudah memiliki akun terlebih dahulu. Di dalam akun Google terdapat beranda, info pribadi, data dan privasi, keamanan, orang dan berbagai, dan pembayaran dan layanan. Di sini juga terdapat privasi dan personalisasi. Di sini juga terdapat saran privasi. Di sini kita bisa mencari informasi lainnya, yaitu dengan cara mengklik telusuri akun Google. Di sini kita akan membuat akun baru. Sebelumnya kita klik buat akun. Misalnya untuk diri kita sendiri, kita klik di untuk diri sendiri. Di sini terdapat nama depan. Di kolom ini kita harus mengisi nama depan terlebih dahulu. Misalnya Delvin. Nama belakang juga kita harus mengisi. Jangan lepas kosong. Misalnya Meo. Di nama pengguna ini kita dapat menggunakan huruf, angka, dan titik. Ini saya membuat Meo 13090. Nanti di sini kita harus menggunakan 8 karakter dengan campur huruf, angka, dan simbol. Kayaknya
Baik, teman-teman, kita lanjut. Di sini kita menyimpan sandi yang tidak diketahui oleh orang. Misalnya, di sini kita harus menggunakan 8 karakter dengan campuran huruf, angka, dan simbol. Baik, teman-teman, di sini saya sudah mengisi sandi, sudah klik konfirmasinya. Jadi kita klik berikut. Jika sudah, dia akan muncul seperti ini. Ini kita harus mengisi nomor telepon terlebih dahulu. Ini kita mengisi tanggal. Wanita. Klik berikutnya. Di sini kita akan menerima kode verifikasi itu dengan cara kirim. Kode verifikasi tersebut akan muncul di SMS. Di sini kode verifikasinya sudah saya terima, yaitu 59739. Ya. Baik, teman-teman, dan akun Google tersebut siap digunakan. Terima kasih banyak.